Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melva Chania dengan NIM 253290023. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam, mata kuliah pengantar coding. Yang terhormat Bapak I Permana STMT selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar coding. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan ke-13, yaitu tentang pencarian dan pengurutan data. Nah, yang pertama yaitu konsep pencarian data. Pencarian data adalah proses menemukan suatu data tertentu dari sekumpulan data yang tersedia. Tujuan dari pencarian data ini adalah mengetahui apakah data ada atau tidak. Selanjutnya yaitu menentukan posisi data dan juga mempermudah pengolahan informasi. Nah, contohnya yaitu mencari nilai mahasiswa dalam array. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis pencarian data. Yang pertama ada sequential search atau linear search, yaitu pencarian dilakukan satu persatu dari awal hingga akhir data. Ini cocok untuk data yang belum terurut. Yang kedua yaitu binary search, yaitu pencarian dilakukan dengan membagi data menjadi dua bagian. Hanya dapat digunakan pada data yang sudah terurut. Nah, ini lebih cepat dibandingkan sequential search. Selanjutnya yaitu pengurutan data. Nah, pengertian pengurutan data adalah proses menyusun data berdasarkan aturan tertentu. Nah, jenis pengurutan ada dua, yaitu yang pertama ascending dari kecil ke besar dan descending dari besar ke kecil. Untuk tujuan pengurutan data yaitu mempermudah pencarian, membuat data lebih rapi, dan mempercepat pengolahan data. Nah, selanjutnya yaitu jenis pengurutan data. Nah, metode pengurutan data itu yang pertama ada bubble sort, di mana membandingkan dua data yang berdekatan. Data ditukar jika urutannya salah. Dan yang kedua yaitu selection sort, yaitu memilih nilai terkecil atau largest, lalu ditukar dengan posisi yang sesuai. Nah, selanjutnya yaitu insertion sort, yaitu menyisipkan data ke posisi yang benar secara bertahap. Di sini saya telah membuat program pengurutan data. Yang pertama kita mengincludekan stdio.h, karena di sini terdapat beberapa variabel printf dan juga scanf, di mana nantinya include stdio.h ini akan berguna untuk proses penginputan printf dan juga scanf. Nah, selanjutnya ada int main yang berfungsi sebagai tipe data variabel utama. Nah, selanjutnya untuk isi dari int main, yang pertama ada int array, yang dimana di sini sebagai salah satu bentuk dari pengurutan data. Karena di sini datanya sangat banyak, maka kita membutuhkan array untuk bisa menginputkan angka-angka atau data-data yang banyak tersebut. Int array, lalu kita masukkan indeksnya itu adalah 10, yaitu 10 angka. Selanjutnya ada int cari, yang dimana nantinya kita akan mencari atau menyimpan angka yang ingin dicari pengguna. Selanjutnya yaitu inti yang digunakan sebagai perhitungan atau perulangan. Selanjutnya int ditemukan sama dengan 0. Maksudnya adalah nantinya variabel ini digunakan sebagai penanda apakah angka ditemukan atau nilai awal 0 yang berarti angka belum ditemukan. Selanjutnya ada programnya, yaitu yang pertama printf. Printf ini gunanya untuk mengoutputkan seperti kalimat atau seperti nilai-nilai integer yang nantinya akan dipanggil oleh %d. Kita bisa tuliskan sebagai output pertama sebelum kita menginputkan ke keyboard, yaitu masukkan angka yang dicari. Nah, nanti akan muncul masukkan angka yang dicari. Selanjutnya kita buat scanf dalam kurung dalam kutip %d, dan cari. Nah, maksudnya nantinya kita akan menginputkan data berupa integer yang data tersebut nantinya akan menuju ke cari tadi. Selanjutnya yaitu proses pencarian. Nah, pada proses pencarian ini kita memerlukan sebuah cabang, yaitu kita buat di sini for, yang dimana yaitu i sama dengan 0, i kurang dari 10, yang dimana nantinya dia akan semakin bertambah. Maksudnya rentangnya itu yaitu dari 0 sampai 10. Selanjutnya pada for ini juga ada beberapa cabang. Di sini ada if, yang dimana dimasukkan fungsinya itu yaitu array, lalu kita buat tipe arraynya itu adalah i, lalu sama dengan 2 kali, lalu cari. Selanjutnya dalam kurung kurawal adalah bentuk pendeklarasian. Yang pertama kita buatkan printf, lalu angka ditemukan pada posisi ke strip, lalu %d, di mana %d ini adalah bentuk data dari integer, yang dimana nantinya akan dipanggil dari variabel i. Lalu kita buat ditemukan sama dengan 1, lalu kita buat break sebagai akhirnya. Selanjutnya kita buat untuk pengandaian ketika tidak ditemukan data yang sedang kita cari. Di sini kita akan mendeklarasikannya menggunakan cabang if. Kita buat if ditemukan sama dengan 2 kali, lalu kita buat 0. Nah, jika angka yang dicari tidak ditemukan, maka akan muncul kalimat yaitu angka tidak ditemukan. Kemudian kita buatkan return 0 yang digunakan untuk mengakhiri program yang statusnya berhasil dijalankan. Nah, jika sudah, selanjutnya kita runkan. Nah, akan muncul masukan angka yang dicari. Misalnya saya ingin saya cari angka yang ada pada array, yaitu 17. Nah, maka akan muncul angka ditemukan pada posisi ketiga. Nah, array itu kan mulainya dari 0, maka 12 adalah 0, 5 adalah 1, 7 adalah 2, dan 17 adalah 3. Nah, maka sudah tepat kalau 17 berada pada posisi indeks ketiga pada array. Nah, selanjutnya kita coba mencari angka lain. Kita runkan lagi. Sekarang misalnya kita ingin mencari angka 18. Nah, lalu akan muncul lagi angka ditemukan pada posisi ke-8. Benar ya, ke-8. Nah, selanjutnya kita coba untuk menginputkan angka yang tidak ada pada array. Saya coba membuat 100. Nah, maka akan muncul yaitu angka tidak ditemukan. Nah, muncul angka tidak ditemukan karena tidak sesuai dengan data-data yang ada pada array. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.